Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati manusia, itulah yang menyertai serta memberkati kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada minggu reminiscere ini, firman yang menjadi khotbah bagi kita tertulis pada kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian bunyi natsnya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian bunyi natsnya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Topik minggu kita ini ialah berserah kepada rencana Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan bagi Abram dan juga bangsa Israel dari perang melawan bangsa lain. Layaknya orang yang menang perang akan merasakan kegembiraan dan sukacita. Namun berbeda dengan Abram, dia merasa ketakutan dan bersedih dan seolah-olah putus asa. Abram menduga bahwa akan datang bangsa lain yang sudah kalah perang itu untuk membalaskan dendamnya. Bagaimana kalau bangsa itu datang memeranginya dengan serdadu dan kekuatan yang lebih besar? Tentu saja dia dan bangsa itu akan dikalahkan. Namun Tuhan yang Maha Mengetahui datang kepada Abram dalam suatu penglihatan. Tuhan berfirman kepada Abram, Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram sempat menjawab Tuhan dengan menyampaikan segala sesuatu yang ada dalam hatinya, seolah-olah kemenangan perang itu tiada arti baginya, sebab ada harapan dan kerinduannya yang melampaui kesukaan yang bagaimanapun jua. Ya, Abraham sangat merindukan keturunan yang akan menjadi pewarisnya, sebagaimana diberitakan dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 7, bahwa Tuhan berjanji akan menjadikannya bangsa yang besar. Tentunya Abram akan memiliki keturunan. Tetapi umur Abram dan Sarah istrinya sudah semakin tua. Bagaimana mungkin janji Tuhan itu akan nyata? Dengan pengertiannya, Abram sempat merencanakan bahwa yang menjadi pewarisnya adalah Eliezer, seorang pembantu Abram yang berasal dari Damsyik. Hal tersebut sesuai dengan tradisi pada saat itu, bahwa siapa yang tidak menerima keturunan, maka ahli warisnya dapat diberikan kepada orang lain atau kepada pembantunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Bagaimana jika yang mengalami sebagaimana yang dialami oleh Abram adalah kita? Apakah kita akan meragukan Tuhan Allah? Atau mungkin kita tidak percaya lagi, bahkan akan meninggalkan Tuhan dan mencari sandaran hidup, serta berserah kepada ilah lain? Hal yang dialami Abram yang pertama ialah bahwa dia dan bangsanya tidak memiliki kekuatan sebagaimana kekuatan bangsa lain yang kemungkinan akan memeranginya. Sama halnya pada saat masalah datang kepada kita. Setelah kita kalkulasi, ternyata kekuatan kita tidak ada untuk menghadapinya, atau kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan musuh yang begitu besar. Apa yang akan kita perbuat? Apakah meninggalkan masalah tersebut atau berserah dan kalah? Yang kedua ialah Abram sudah lama merindukan akan keturunan. Pada saat itu umurnya sudah tua, dan melalui rasio dan ilmu pengetahuan tidak ada harapan lagi baginya untuk memperoleh keturunan. Sama halnya pada saat kita sudah berusaha untuk mewujudkan rencana dan harapan kita. Bahkan kita senantiasa percaya bahwa Tuhan akan memberkati. Namun pada saat kita sudah kehabisan akal dan tenaga, harapan itu tidak kunjung datang. Tentunya rasa kekecewaan dan putus asa akan menghantui diri kita. Pada pengalaman Abram ini, Tuhanlah yang sudah berjanji baginya. Jika kita berpandangan dari iman, sepatutnya Abram percaya dan sabar menunggu janji Tuhan. Sebab janji Tuhan itu ya dan amin. Janjinya akan nyata sesuai kehendak dan waktunya Tuhan tentunya. Tetapi kelemahan kita sebagai manusia ialah bagaimana meresponi janji firman Tuhan itu dalam iman. Terkadang manusia hanya mengandalkan logikanya saja, sebagaimana Abram yang mereka-rekakan sesuatu hal yang membuat imannya sempat goyah. Dalam beriman, tentu manusia juga harus memakai akal budi, namun dengan akal budi saja tidaklah cukup. Sebab akal budi kita terbatas untuk memahami Tuhan dengan segala kemahakuasaannya. Dalam Yesaya 55 ayat 8-9, Tuhan Allah berfirman, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Manusia boleh merencanakan dan mencanangkan, namun yang menentukan dan mewujud nyatakannya adalah otoritas Tuhan Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika datanglah Pangeran Albert, seorang pangeran kerajaan Inggris, ke satu laboratorium. Di sana dia bertemu dengan seorang ahli yang bernama Lyon Playfair. Pada saat mereka berdiri berdua, tepat di hadapan mereka ada ketel timah yang sedang dileburkan dengan suhu yang sangat panas. Lyon bertanya kepada Pangeran Albert, "Apakah Tuan percaya dengan ilmu pengetahuan?" Jawab pangeran itu, "Saya percaya." Lalu Lyon Playfair memegang tangan pangeran itu dan memasukkannya ke dalam wadah yang berisi larutan khusus. Selanjutnya, Lyon meminta kepada pangeran itu untuk memegang dan mengaduk timah yang sangat panas itu dengan tangannya. Dengan percaya, pangeran itu pun melakukannya. Ajaibnya, tangan pangeran itu tidak ada melepuh dan terluka sedikit pun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Seorang pangeran mampu melakukan hal tersebut karena dia percaya kepada ilmuwan itu dan kepada penemuannya, tanpa ada keraguan-raguan dalam hatinya, karena dia percaya bahwa semua akan baik-baik saja, walau dengan panasnya timah, dengan suhu yang dapat melepuhkan, bahkan mungkin melumpuhkannya. Dia tidak takut, tidak ragu. Dia melakukannya dengan pasti. Saudara terkasih, jika dibandingkan percayanya pangeran itu kepada ahli dan ilmu pengetahuan dengan percayanya kita akan Tuhan Allah dan firman-Nya, di manakah posisi kepercayaan kita? Manusia bisa salah, demikian dengan ilmu pengetahuan, namun Tuhan dengan firman-Nya adalah kebenaran yang hakiki dan sejati. Demikianlah Abram, walau dia sempat jatuh dalam keraguan-raguan dengan mengandalkan kemampuannya, namun pada saat Tuhan berfirman, Abram kembali percaya. Untuk itu, kita dimintakan untuk senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan, berserah kepada rencana Tuhan, walaupun kita tidak memahami rencananya secara rasio, namun kita percaya bahwa rencana Tuhan jauh melebihi indahnya rencana kita. Sebab sebagaimana besarnya kasih Tuhan akan manusia, demikianlah besarnya rencana Tuhan akan hidup kita. Melalui nats ini, kita disapa oleh firman Tuhan, sebagaimana Abram, walau ia sempat ragu akan janji Allah yang tidak kunjung datang, namun Abram tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap setia dan mendengarkan firman Tuhan. Demikianlah harapan firman Tuhan bagi kita. Walau rencana dan harapan kita belum terkabul, tetaplah setia dan berserah kepada rencana Tuhan. Janganlah kesusahan dan kesulitan yang kita hadapi menjadi alasan kita untuk pergi meninggalkan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit akan senantiasa biru dan cerah, namun mendung dan gelap juga akan datang dengan silih berganti. Tuhan juga tidak pernah janji bahwa jalan hidup kita akan senantiasa lurus dan datar, namun terkadang berliku, berbatu, dan tanjakan serta turunan akan kita temui. Bahkan dalam Matius 8 ayat 34, Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Menyangkal diri dan memikul salib adalah bentuk tanggung jawab yang harus dihadapi atas kesulitan dalam kehidupan ini. Namun jangan takut, ingatlah bahwa Yesus Kristus akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jika harapan kita tidak kunjung datang, atau rencana kita tidak kunjung terrealisasi, justru yang datang ialah kesulitan dan kesusahan. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah datang dan hampirilah Tuhan Allah. Dengarlah dan ikutlah firman-Nya yang mengatakan, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepada kita, demikianlah banyaknya berkat Tuhan yang akan dilimpahkan akan kita sesuai rencana dan waktu Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.